Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kalian pasti pernah mendengar istilah donor darah. Atau mungkin sebagian dari kalian pernah melihat orang melakukan donor darah. Nah, kira-kira kalian bertanya-tanya kan, untuk apa sih orang melakukan donor darah? Apa ya pentingnya darah bagi tubuh kita? Serta organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Untuk menjawab pertanyaan kalian, maka mari kita pelajari lebih lanjut. Sistem peredaran darah manusia dilakukan oleh sel darah dan melalui sistem pembuluh darah, sehingga disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada manusia dilakukan oleh sel darah dan melalui pembuluh darah, sehingga kita sering menyebutnya sebagai sistem peredaran darah tertutup. Dan juga dilakukan secara sistemik. Darah sendiri menyusun hampir 8% komposisi dari tubuh kita. Darah merupakan suatu jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, antara lain 55% berupa plasma darah dan 45% berupa elemen seluler darah. Komponen utama yang pertama yaitu plasma darah, yang merupakan cairan ekstraseluler yang tersusun atas 91,5% berupa air dan 8,5% berupa zat-zat terlarut penting seperti protein plasma, kemudian hormon, mineral, antibodi, dan zat-zat sisa metabolisme. Sedangkan komponen utama yang kedua yaitu elemen sel darah. Terdiri dari 3 komponen utama darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau yang sering kita sebut sebagai eritrosit. Nah, eritrosit ini merupakan bagian utama yang menyusun hampir 99% komponen darah manusia. Dibentuk dalam sumsum tulang pipih pendek dan berusia sekitar 120 hari. Jumlah normal pada eritrosit pria dewasa yaitu sekitar 5,4 juta sel per mikroliter, sedangkan pada wanita dewasa sekitar 4,8 juta sel per mikroliter. Bentuknya sendiri bikonkav, cakram, tidak berinti, dan cekung pada kedua permukaannya. Terdapat Hb atau kita sebut sebagai hemoglobin yang merupakan protein pigmen pemberi warna merah pada darah. Hb sendiri fungsinya untuk mengikat oksigen pada paru-paru untuk membentuk oksihemoglobin yang disebarkan ke seluruh tubuh. Fungsi dari sel darah merah yaitu untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen utama yang kedua yaitu sel darah putih atau yang sering kita sebut sebagai leukosit. Sel darah putih ini tidak berwarna, berbentuk ameboid atau cenderung berubah-ubah bentuknya, berinti, dan dibentuk di dalam sumsum tulang dan limfe. Untuk jumlah normalnya pada manusia yaitu berkisar antara 6.000 hingga 9.000 sel per mikroliter. Fungsi sel darah putih bagi tubuh kita yaitu melindungi diri kita dari berbagai macam infeksi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memakan bibit penyakit atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Elemen seluler darah yang ketiga yaitu keping darah atau sering disebut sebagai trombosit. Bentuknya tidak beraturan dan tidak berinti. Jumlah normal pada manusia berkisar antara 200.000 hingga 500.000 sel per mikroliter. Berusia kurang lebih 8-10 tahun. Kalian pasti pernah terjatuh atau mungkin cedera yang mengakibatkan pendarahan. Nah, coba kalian amati. Pasti lama-kelamaan pendarahan tersebut akan berhenti. Untuk mengendalikan pendarahan tersebut, maka tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah. Mari kita pelajari apa sih proses dari pembekuan darah tersebut. Mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan ini dinamakan hemostatis dan dikendalikan oleh trombosit atau keping darah. Setelah kita mempelajari semua karakteristik dari masing-masing darah, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem peredaran darah manusia merupakan sebuah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan dan sekaligus memfasilitasi pertukaran zat seperti oksigen dan zat CO2 untuk dikeluarkan dari sel. Nah, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah adalah pembuluh darah, dan jantung.
Pada pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.